Haleluya. Saudara, ya inilah saya biasanya tidak mengalami seperti ini. Sedang saya membagikan, men-share firman Tuhan hari ini, bagaimana kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya melalui kehidupan saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini masih menyambung yang tadi terputus, saudara. Saya lihat ini memang jaringan wifi di tempat saya ini terputus sehingga terganggu. Jadi saya pakai data pribadi aja ini, saudara. Saudara, jadi bagian kita untuk tidak tidak terpengaruh, kita tetap fokus. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, siaran ini terputus, saudara. Padahal tidak pernah selama ini saya melakukan live streaming, tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan tadi adalah bagaimana kehidupan saya dan saudara, melalui hidup saya dan saudara bisa memuliakan Tuhan, saudara. Seperti apa yang saya baca tadi di dalam Mazmur 73 ayat 28, menceritakan segala pekerjaannya. Ya, saya harus review lagi sedikit, saudara, karena tadi terputus. Apa yang saya bagikan hari ini itu kehidupan saya dan saudara harus memuliakan Tuhan. Dan bagaimana cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan kita menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan kepada banyak orang, amat terlebih kepada mereka yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan tapi masih belum sungguh-sungguh. Kepada mereka yang sudah kenal Tuhan masih tapi terikat dengan kehidupan dosa. Kehidupan dunia masih diikat dengan keduniawian. Hidup, cara hidupnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kepada mereka-mereka inilah kita menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana anugerah, kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, di saat saya sedang menyatakan, nah memang saudara, kita bisa dicoba diganggu seperti tadi. Tiba-tiba jaringan terputus. Saya harus katakan, strategi apapun yang dipakai oleh kuasa-kuasa musuh kita, kuasa gelap, untuk menghambat, untuk menyatakan, menceritakan kebaikan Tuhan, itu tidak akan menyurutkan langkah saya dan saudara. Seharusnya itu ada. Roh keberanian Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kepada kita bukan diberikan roh ketakutan. Kita diberikan roh keberanian, bahkan disiplin untuk tidak menyimpang. Untuk terus memperkatakan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena dengan cara itu, kehidupan kita memuliakan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan. Kita tidak menyampaikan pencapaian kita secara manusia. Itu yang Tuhan tidak mau. Sebab kalau sudah seperti itu, kita bukannya memuliakan Tuhan, tapi memuliakan kehidupan manusia, kedagingan saya dan saudara sebagai manusia. Mau sehebat apapun kita manusia, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan bagi saya saudara. Jadi jangan membangga-banggakan diri sebagai manusia. Mau pencapaian setinggi langit apapun, Tuhanlah yang layak dimuliakan. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan keagungan itu sebagai pegangan kita, komitmen kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai kita orang-orang percaya gereja Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Ini menjadi kesaksian, karena ketika kita menyatakan kesaksian-kesaksian itu, kita sedang menolong orang-orang itu untuk mengenal Yesus. Kita sedang memperkenalkan Yesus Tuhan Juru Selamat itu yang begitu baik, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala perkara Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk bisa menanggung, untuk bisa melewati suasana-suasana hari-hari ini, saudara. Oleh karena kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan mampukan saya dan saudara. Ini kebaikan Tuhan untuk kita mau melewati, menerobos suasana hari-hari ini, yang bagi mungkin segelintir orang atau banyak orang ini suasana yang menakutkan. Ini suasana yang membawa kita semakin cemas, semakin cemas. Ketakutan-ketakutan sepertinya sudah mau menguasai saya dan saudara. Tapi oleh firman, oleh kebaikan, oleh kuasa Tuhan, itu membuat saudara dan saudara tetap kuat, mampu bahkan berani untuk menerobos. Karena iman yang kita
taruh sepenuhnya, kita andalkan kepada Tuhan dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, ada saja hambatannya saudara. Seperti saya tadi, tiba-tiba jaringan kok putus, tapi Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan hikmat. Dia berikan hikmat kepada saya dan saudara. Ini tidak menghentikan, maka malah membuat saya semakin berkobar-kobar. Ada roh yang menyala di sini, yang tidak bisa dipadamkan oleh kondisi di sekitar kita, yang coba menghambat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang coba mau menghentikan perkataan-perkataan saya dengan tidak terlaksana dengan baik live streaming ini. Tapi puji Tuhan, kalau ini boleh terlaksana dengan baik sampai saat ini. Sekali lagi, inilah kebaikan, ini yang harus saya dan saudara sampaikan kepada banyak orang. Kepada Tuhan tidak ada jalan yang tertutup, selalu ada jalan yang terbuka. Tuhan senantiasa siapkan jalan-jalan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk terhenti ketika kita memang sungguh-sungguh mau mengenal Dia dan mau menyampaikan, mau menyaksikan kepada banyak orang tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara hidupi, mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mendatangkan mujizat-mujizat, mendatangkan perkara-perkara supranatural. Kepada saya dan saudara sekali lagi diberikan roh keberanian. Ketakutan disingkirkan. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji memang Dia akan terus menyertai saya dan saudara. Namun kita harus ingat juga kepada siapa penyertaan Tuhan ini akan terjadi. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hanya terjadi kepada orang-orang benar. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan mau ikut Tuhan, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu disampaikan jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Kalau saudara menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, berarti saudara bukan di dalam jalan-jalan pemeliharaan Tuhan. Orang yang mau ada dalam jalan pemeliharaan Tuhan, orang yang mau selalu berdasarkan kebenaran kehidupan, firman Tuhan untuk dia hidupi. Itu yang harus kita ketahui dan kita harus pegang. Jangan pernah berkata, oh siapa saja ternyata Tuhan akan pelihara. Tunggu dulu saudara. Yang akan masuk dalam pemeliharaan Tuhan, yang akan masuk dalam perlindungan Tuhan adalah orang-orang benar. Orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Kalau orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang imannya tidak kuat, orang-orang yang imannya menyimpang, maka perlindungan pemeliharaan itu tidak ada kepada saya dan saudara. Lihat dalam Mazmur 91 ayat 1 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Artinya kepada orang-orang yang senantiasa mau datang berlindung pada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mau bermalam, artinya mau hidupnya, mau senantiasa mengikuti apa kata Tuhan. Tapi orang yang mau hidup dengan kata hatinya sendiri, secara manusia, meremehkan firman Tuhan, meremehkan Tuhan itu sendiri yang adalah firman. Jangan berkata ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jadi berbeda di sini saudara. Nah ini yang harus kita atau kami hamba Tuhan atau kita gereja Tuhan orang percaya untuk sampaikan. Ya, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sampaikan. Kalau mau, mari sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dengan cara kita menyampaikan kesaksian, dengan cara kita bersaksi, menceritakan kebaikan, pertolongan Tuhan kepada orang lain, kita sedang membantu mereka untuk mau mengenal Tuhan. Kemudian kita membantu mereka untuk tahu sasaran hidup kita adalah kekekalan bersama Tuhan. Bukan di neraka, bukan kebinasaan. Yang kita sedang perkenalkan adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Dia Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sangat diberkati dengan program renungan harian dari Hope Center Manado yang ada di Malalayang ini, saya sampaikan saudara bisa share lagi. Ini cara kita untuk menyaksikan. Jadi ketika mungkin orang lain tidak ada kesempatan pada pada jam ini, mereka nanti akan mengikuti lagi ketika dibagikan, di-share lagi, saudara. Itu di akun di grup saudara atau juga di YouTube. Saudara bisa ikuti di YouTube. Sekali lagi, kalau diberkati, share ke banyak orang, saudara. Itu cara kita
menyatakan kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, karena kita mau menyaksikan kepada banyak orang bagaimana kita harus hidup seperti Tuhan mau dan siapakah Tuhan itu, ya. Siapakah Tuhan itu bagi saudara-saudara? Dia adalah penolong, dia yang memberikan keselamatan, mengaruniakan kepada kita. Mereka juga akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara mungkin saat ini yang sedang mengikuti dan ingin didoakan secara khusus, saudara bisa masuk melalui kolom komentar di akun ini, menyatakan, dan saya nanti bisa akan langsung menopang di dalam doa. Atau saudara juga bisa masuk di line telepon saudara. Nanti ada line telepon yang saya siapkan, yaitu 0812, ya. Saya bisa masuk 0812 4422 864 saudara. Ya, ini atas nama saya. Jadi 0812 4422 864. Saudara bisa masuk di line telepon ini dan akan saya terima saudara. Saya aktifkan saudara. Ya. Jadi kalau ada yang memasuk melalui nomor line telepon, saudara bisa masuk di 0812 4422 864, ya. Saya sudah aktifkan. Saudara bisa masuk. Sementara menunggu di antara Bapak Ibu Saudara yang akan bisa masuk di kolom komentar ataupun di line telepon, saya menyapa rekan-rekan Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama di siang hari ini. Selamat siang, shalom Ibu Gembala Debbie Vivi Saryawan yang dari Dumoga, puji Tuhan bisa bertemu kembali. Ya, saya percaya saya dan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat. Amin. Jadi diberkatilah keluarga, pelayanan, bahkan apa yang direncanakan di hari-hari ke depan, di bulan ke depan, Tuhan turut campur tangan dan sebisa mungkin melewati suasana ini dan acara bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Ibu Vivi. Salam untuk Gembala Edwin, ya. Ada rekan saya juga, Bapak Fani Gara yang ada di Tangerang Ciledug, ya, puji Tuhan, seorang coach musik kulintang dan angklung, ya, sangat-sangat luar biasa. Pak Fani, kita bertemu lagi di hari ini. Saya berharap pertemuan kita sama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan kita tetap dalam keadaan baik, sehat, terpelihara, sempurna di dalam kasih Tuhan. Ya, selamat siang, shalom juga buat Bapak Herli Rorong yang ada di Minsel Tumpaan, ya, di tengah-tengah aktivitas sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, akan terus diberkati oleh Tuhan. Pribadi dan keluarga diberkati, dipelihara dalam keadaan sehat, baik semua. Amin. Ada Ibu Selfie Sumakul, ya, puji Tuhan, shalom, selamat bertemu di siang hari ini dengan program Renungan Harian Hope Center Manado. Harapan saya diberkati, ya, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saling menguatkan, bahkan menjadi kesaksian juga baik bagi Ibu secara pribadi dan keluarga, bagi banyak orang di sekitar Ibu. Dalam keadaan baik, diberkati semua, puji Tuhan. Haleluya. Ada Bapak, ya, Bapak Ewin Kore Yakob, ya, puji Tuhan, shalom. Selamat berjumpa melalui live streaming Renungan Harian Hope Center Manado dengan saya. Ya, saya berharap diberkati dengan program kami dalam pengenalan akan Tuhan, pribadi dan keluarga juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, terpelihara di dalam kasih Tuhan, terlebih di hari-hari ini, ya.
Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Fanigara, ya, puji Tuhan. Kita harus jadi saksi lewat perbuatan kita setiap hari. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ini tanggapan dari Pak Fani. Gara tadi yang ada di Tangerang. Ya, rekan, sahabat saya, alumnus SMA El Shaddai Sario Manado tahun 86. Ya, puji Tuhan. Ada, wah ini senior saya juga ya. Pengacara kita Bapak Woli Towolio ya. Puji Tuhan Pak Woli, selamat bertemu untuk pertama kalinya melalui live streaming. Saya berharap diberkati dengan khotbah firman Tuhan dan menjadi kesaksian juga bagi Pak Woli di dalam pribadi, dalam keluarga, terlebih lagi di dalam profesi sebagai seorang pengacara senior ya. Diberkati ya profesinya. Semakin banyak orang ditolong dan juga diselamatkan melalui kesaksian-kesaksian hidup Pak Woli dan keluarga. Ada saudara Bapak Samuel Silalahi yang ada di Sorong, ya, Papua. Selamat bertemu ya dengan Pak Samuel Silalahi di dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pribadi maupun keluarga, diberkati ya. Keberadaannya dalam aktivitas apapun, dalam penyertaan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat baik semua. Puji Tuhan Pak Samuel Silalahi. Shalom, selamat bertemu Bapak Komandan kita Mayor Heldi Sagrang. Wow, dalam tugas saya doakan tetap dukung dalam doa agar supaya dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai TNI abdi negara, menjaga keamanan dimanapun ditugaskan. Bapak Heldi pribadi dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, demikian juga dengan istri dan anak-anak keluarga yang ada, tetap diberkati Tuhan. Dan lebih daripada itu, promosi-promosi akan Tuhan datangkan kepada Bapak Heldi yang takut akan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada juga Ibu Ivon Asa ya dari Jawa Tengah. Ya, selamat berjumpa Ibu Ivon Asa. Saya percaya diberkati ya. Pastikan diberkati pribadi dan keluarga dalam profesi sebagai seorang guru. Dan juga keluarga tetap diberkati Tuhan, tetap sehat ya, puji Tuhan. Shalom, selamat siang juga buat Ibu Gladys ya, Vindi. Di tengah-tengah aktivitas pekerjaan sebagai seorang wanita karir juga diberkati oleh Tuhan ya. Pribadi dan keluarga, semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Bisnis, semua diberkati, usaha apapun yang dikerjakan ketika mengandalkan Tuhan. Dan hidup seperti apa yang Tuhan mau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Maka Tuhan akan terus memberkati. Ada Ibu Tungadi Mangkapuas, Ibu Merlin, ya puji Tuhan selamat bertemu. Tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak yang dalam tugasnya sehari-hari tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Dan promosi-promosi Tuhan datangkan. Pribadi diberkati, rumah tangga diberkati. Pelayanan diberkati, pengharapan-pengharapan, apapun yang menjadi kerinduan Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Ada Ibu Vivi Susiana Juanita Ngayo, ya Ibu Gembala dari Tangerang ya, Ibu Gembala dari Tangerang. Puji Tuhan, selamat berjumpa. Tuhan memberkati pertemuan kita dan terlebih lagi pelayanan dari Ibu dan Bapak Gembala di Tangerang. Tuhan berkati dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan semua. Puji Tuhan. Ada senior pastor juga John Nedi Ginti yang dari Solo, Jawa Tengah ya. Puji Tuhan Pak, diberkatilah Bapak dan keluarga serta pelayanan GKRI yang ada. Tuhan senantiasa akan menolong, melindungi, dan banyak hal yang Tuhan akan singkapkan buat Pastor Junaidi, Ibu yang mengelola PAUD, ya semua dalam aktivitas pelayanan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin ya. Amin. Tetap semangat semua kita ya. Ada Ibu Olvin Mumu. Ya puji Tuhan, selamat bertemu kembali Bu. Ya Tuhan berkati. Saya tahu Ibu ini salah satu
pegawai ya Pol PP di Pemkot Manado dalam kesehariannya tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, diberikan kekuatan, bahkan kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas ya. Ibu pribadi dan keluarga diberkati, karir, promosi Tuhan akan nyatakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada Ibu Femi Makawalang, wah Ibu Vivi ya, saya tahu ini Ibu Vivi Makawalang yang ada di daerah Kalimantan Tengah ya. Koreksi kalau saya salah, di tengah-tengah tugasnya tetap aktif melayani, membantu pelayanan yang ada. Tuhan berkati ya Ibu di dalam karir profesi sebagai seorang ASN. Tuhan akan senantiasa melindungi pribadi bahkan keluarga rumah tangga yang ada. Puji Tuhan, terima kasih Bu Vivi yang sudah datang bersama-sama dalam live streaming ini. Demikian juga saya menyapa Bapak Robert Mondong yang ada di Tomohon, ya seorang penginjil. Saya bisa katakan tidak peduli mau di jalan, mau di manapun. Saya melihat Pak Robert ini, saya bersama-sama dengan dia bisa melihat bagaimana Pak Robert diberikan roh keberanian dalam urapan kuasa Roh Kudus, bisa menolong banyak orang melalui karunia yang Tuhan sudah karuniakan bagi Bapak Robert. Banyak orang ditolong, amin. Orang-orang sakit didoakan, langsung disembuhkan. Semakin luar biasa pemakaian Tuhan bagi Bapak Robert di hari-hari ini. Inilah menjadi kesaksian bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika benar-benar datang sungguh-sungguh mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau menerima Dia dan kuasa kesembuhan dalam segala sakit penyakit apapun. Tuhan nanti akan nyatakan kesembuhannya. Puji Tuhan ya Pak Robert, terima kasih buat kunjungannya pada hari ini. Semua Bapak Ibu Saudara yang sudah berkunjung dalam live streaming ini sudah bisa mengikuti. Saya percaya tidak sia-sia waktu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengunjungi bahkan bersama-sama dalam live streaming Renungan Harian Hope Center Manado di Malalayang ini. Saya percaya semua dalam lawatan Tuhan dan diberikan roh keberanian untuk menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa melalui kehidupan pribadi, melalui kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun. Karena dengan cara demikian Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, anak-anak Tuhan, orang percaya ketika kami menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah sama-sama saat ini katakan amin ya. Terima kasih saudara, sekali lagi jangan lupa kalau saudara diberkati dan saudara ingin agar supaya melalui kehidupan sedang saudara Tuhan dimuliakan, share lagi kebenaran firman Tuhan, bagikan ke banyak-banyak, semakin banyak di-share semakin membuka Injil Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia, karena itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di hari-hari yang mendatang. Shalom.